Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masih belajar injection molding bagian ke-6 yang sebelumnya saya upload video yang membahas tentang bari atau flash. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bubble atau disebut juga gelembung udara ya. Nah, bubble itu sendiri tidak menentu posisinya ya. Ada bubble-nya dekat runner, terus kemudian di tengah-tengah juga ada. Bahkan di ujung produk sekalipun itu bubble bisa terjadi gitu. Jadi pindah-pindah bagaimana kondisi ataupun settingan yang kita terapkan di suatu parameter gitu. Nah, ini contoh-contoh produk-produk yang ada bubble-nya. Ini bubble-nya tuh kelihatan ya, gelembung-gelembung udaranya tuh kelihatan gitu, seperti ini. Nah, ini biasa, ini contoh ya, terjadi pada produk atau part yang warnanya ini bening atau clear. Jadi kelihatan banget bubble-nya atau gelembung udaranya itu. Nah, bisa terjadi juga pada material yang berwarna hitam, berwarna putih. Ya pokoknya semua material yang kita injek warna apapun bisa terjadi timbulnya bubble ya apabila ada salah satu settingan yang tidak standar atau tidak yang seharusnya ya, seperti itu. Ini penjelasan tentang gelembung atau bubble. Nah, terus gimana countermeasure-nya apabila kita menemukan bubble di produk kita atau di part yang kita injek. Nah, yang pertama kita setting di heater barrelnya ya, heater barrelnya. Heater barrel ini setting sesuai sama standarnya atau parameter yang untuk standarnya. Misalnya kita setting untuk material PP ya, ini maksimalnya ya sekitar 220. Itu lebih tinggi lagi dari ini untuk material PP bisa terjadi bubble juga gitu. Nah, ini contohnya daripada barrel. Di sini nozzle-nya, terus kemudian ini heater 1 2 3 4 gitu. Ini di monitornya. Ini sekedar animasi aja ya untuk barrel. Nah, bisa terjadi bubble kalau misalnya temperaturnya terlalu tinggi ya di barrel. Terus untuk countermeasure yang kedua, nah bila teman-teman di di tempat kerjanya menggunakan hot runner atau mallnya menggunakan hot runner, ini control box-nya seperti ini penampakannya. Jadi di sini bisa disetting ya sesuai standarnya material. Ya kalau misalnya standarnya materialnya ternyata material PC ya, PC clear,
itu bisa lebih dari ini settingannya. Nah, standarnya itu biasanya minimalnya itu 240-an, 250 sampai 280 untuk standar PC. Ya, nah itu yang dipakai biasanya pada apa namanya tuh, headlamp mobil tuh, ya lampu depan mobil yang bening-bening itu. Biasanya itu memakai material PC clear, ya PC clear. Makanya itu apa namanya, injeknya itu atau produksinya itu tidak boleh ada satu titik pun bubble atau gelembung yang ada di produk tersebut, gitu. Harus clear, bersih dari gelembung atau apa namanya, bubble. Nah, ini untuk hot runner-nya kita setting sesuai standar, jangan ketinggian. Kalau ketinggian itu bisa menyebabkan bubble itu sendiri, ya, atau ada gelembung-gelembung. Terus untuk countermeasure yang ketiga ini adalah dengan melihat di kolom charging atau di monitor charge. Nah, di sini ada speednya. Ini SPD itu speed, ya, speed yang satuannya persen biasanya. Terus kemudian pos itu adalah posisi, satuannya adalah milimeter. Terus kemudian ada BPR itu back press, satuannya adalah bar. Nah, di sini countermeasure yang harus dilakukan saat terjadi bubble, yaitu dengan menaikkan apa namanya, back press, angka back press ini. Misalnya kita naikin jadi 12 gitu, 12. Ini 12 misalkan. Atau naikin jadi 15, 15, 15. Seperti itu. Itu tergantung dari apa namanya? Tergantung dari mesin yang ada di tempat kerja teman-teman gitu. Kalau misalnya back press-nya di sini ada 4, ya 4 posisi, ya udah berarti 4-4-nya dinaikin. Ada 2 berarti dinaikin 2. Seperti itu, ya. Coba kita lihat setelah dinaikin biasanya terjadi perubahan gitu, karena di sana ini backpress itu berfungsi untuk memadatkan di saat injection proses, ya. Jadi di sana supaya tidak ada ruang udara yang ada di dalam sana gitu, yang ada di dalam barel maksudnya saat proses injection. Itu yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, countermeasure-nya ada pada mall. Ya, di sini kita lihat ada apa namanya, cooling channel atau selang-selang untuk sirkulasi air. Ya, ini di sini yang cavity, yang ini yang core. Ini ada coupler, ya. Biasanya ini coupler itu buat nyambung ke apa namanya, cooling tower, ya, atau ke MTC kalau misalnya menggunakan MTC. Nah, ini kita pastikan, ya, kenapa di apa namanya memakai selang atau hose bening, karena ini supaya kita melihat sirkulasi airnya itu mengalir atau enggak gitu, ya. Dari sini, dari in misalkan kemana, kemudian ke out, semua terisi dengan air, mengalir. Nah, itu berarti tidak ada masalah dengan sirkulasi airnya.
Ya, pastikan semuanya mengalir dengan baik, dengan lancar, tidak ada yang mampet gitu. Nah, kalau misalnya mampet, air tidak mengalir, maunya jadi panas. Biasanya terjadilah di sana bubble. Ya. Nah, kemudian countermeasure yang kelima itu ada pada injection parameter atau di injection prosesnya. Nah, di sini bisa juga kita countermeasure-nya menaikkan pressure injection ya. Ini misalkan kita setting jadi 50, ini 75, ini jadi 75, ini jadi 70. Itu bisa saja. Nah, nanti lihat hasilnya 1 shot sampai 3 biasanya belum kelihatan. Nanti 4, 5, 6 itu baru kelihatan perubahannya seperti itu. Bubble-nya insya Allah hilang kalau misalnya tadi sudah dilakukan ya dari tahap 1 sampai ke tahap 4. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini di area mall kita harus pastikan ya di KPT kita harus pastikan di area dalam mall itu airpan-nya atau ventilasi udaranya itu benar-benar terbebas dari kotoran ataupun yang bisa menutup airpan. Ya, di sini nih garis-garis ini tuh adalah airpan. Biasanya airpan itu standarnya itu 0,3 biasanya. Nah, di sini nanti pas waktu injek gasnya itu terbuang ke airpan ini. Maka supaya tidak terjadi bubble ya. Biasanya mall maker itu setting airpan ini standar mungkin. Misalnya kalau misalnya dia lebih besar, nanti bisa terjadi flashes. Ya, di sini area sini sekelilingnya itu harus bersih. Makanya pas waktu mau injection atau mau produksi ini harus benar-benar clear dari segala macam kotoran atau antiras juga ya bisa. Terus kemudian yang ketujuh juga sama, ini daerah core side-nya ataupun yang bergerak ya, core ini juga harus benar-benar bersih. Airpan-nya benar-benar harus terlihat, tidak tertutup oleh kotoran yang menempel di sana. Jadi seperti itu penjelasan mengenai bubble ataupun gelembung ya yang terjadi pada part ketika injection proses. Nah, untuk teman-teman yang belum jelas mengenai bubble ataupun gelembung, silakan di kolom komentar ataupun bisa WhatsApp, WA, nomornya ada di deskripsi. Silakan dibuka. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, kemudian tekan loncengnya untuk bisa mengetahui nanti berikutnya ada video apa lagi yang saya upload. Ya, insya Allah saya akan sesering mungkin lah untuk mengupload video-video terbaru supaya teman-teman tidak terlalu lama untuk bisa menjadi seorang teknisi yang handal ya. Terima kasih sudah menonton di Dede Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.